Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayun Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 Komputer Security untuk mata kuliah keamanan komputer. Baik, langsung saja. Keamanan komputer kenapa dibutuhkan? Yang pertama, information based society. Menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk penyediaan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena adanya aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer. Meningkat online banking, electronic data interchange (ED), desentralisasi server, transisi dan single vendor ke multi-vendor, meningkatkan kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kesulitan penegak hukum dan sebelum adanya ketentuan yang pasti, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan berhubungan dengan internet. Untuk pengantar keamanan komputer atau security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital, dan authentication, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Dan untuk otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Dan non-repudiation tidak dapat dibantah atau tidak dapat merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Untuk ancaman keamanan komputer secara umum, ada 4. Yang pertama, manusia, termaksud akses yang diakses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri seluruh komunikasi dengan pesan-pesan yang didapat. Berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Terus wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Dan untuk shepherd attach, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem hang.
Dan untuk yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Identifikasi username, dan paspor. Profil resiko dari orang yang mempunyai akses, yaitu pemakai dan pengelola. Yang ketiga, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi. Ada dua, adanya kesalahan saat mengupdate program. Yang kedua, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang terakhir, alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Untuk ancaman keamanan komputer, menurut David Ickow, keamanan yang bersifat fisik termaksud akses yang ke gedung peralatan dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Video typing atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimaksudkan ke dalam kelas ini. Shenford attach, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem hang. Keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk keamanan dari data media serta teknik komunikasi communication ada 3. Yang pertama enkripsi, yang kedua firewall, yang ketiga VPN. Dan yang terakhir keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Dan juga termaksud prosedur setelah serangan, post-attack recovery. Dan untuk security attach models ada 4. Yang pertama interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia, serangan ditunjukkan kepada ketersediaan. Yang kedua ada interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan, sniffing, man in the mill, phishing, keyloading, wrapping. Yang ketiga, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses atau akan tetapi dapat juga mengubah, tamper as. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang terakhir, yang keempat, fabrication. Pihak yang tidak berwenang membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya, dan atau memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Seperti ini contohnya ilustrasi serangan keamanan komputer, Internet Service Provider, dan ini adalah hackernya, dan software ini. Maka komputer akan menjadi seperti ini tampilannya, ilustrasi serangan keamanan komputer. Ini tampilan ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer. Seperti ini berjalannya. Ini ilustrasi penggunaan VPN untuk keamanan komputer. Dan untuk security breach accident
SolarWinds Supply Chain Attack 2020, serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Huawei, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Facebook, Cambridge Analytica sama skandal 2018, perusahaan konsultan politik mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Capital One Data Breach 2019, data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Data yang dicuri meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Lima belas contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Yang pertama, pembobolan situs web pada pemilu 2019. Yang kedua, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2016. Keempat, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015. Serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014. Pembobolan dataset warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012. Pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Serangan Trojan Stuxnet pada instalasi nuklir Bushehr di Iran yang melibatkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010. Serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2009. Serangan hacker ke situs web Presiden RI pada tahun 2008. Pembobolan situs web ke Dubes di Indonesia pada tahun 2007. Serangan virus pada tahun 2000. Serangan virus Melissa pada tahun 1999. Kemudian ada 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama, menetapkan kebijakan polisi keamanan yang baik sebagai dasar desain sistem. Yang kedua, perlakuan keamanan sebagai bagian integral dan keseluruhan sistem. Yang ketiga, memperjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Dan yang keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. 6. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang terakhir, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Untuk kerangka kerja keamanan konfirmasi ISO 27001.
Kerangka kerja keamanan konfirmasi ISO adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) adalah kerangka kerja untuk mengelola informasi-informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Dan ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. 1. Inisiasi. Pada tahap ini perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISMS. Yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Yang terakhir, evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu update. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.